بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama Kiai Haji Aceh Muhyiddin, kita doakan guru kita, mudah-mudahan semoga Allah memberikan beliau panjang umur, Allah mudahkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah beri keberkahan kepada keluarganya dan pondok pesantrennya. Para alim ulama, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Yakin Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat kita. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita, karena kita di sini dari tadi selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mengharapkan syafaat beliau nanti pada yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktunya sudah malam, Habib juga tidak akan panjang lebar, tapi Habib akan memberikan kita oleh-oleh yang akan kita bawa pulang ke rumah kita dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Jangan sampai peringatan Maulid Nabi besar Muhammad cuma jadi acara seremonial tanpa makna, tanpa arti yang kita dapatkan dan kita bawa pulang ke rumah kita. Kalau lagi bulan Maulid seperti ini, di mana-mana orang bikin peringatan Maulid. Di majelis-majelis taklim bikin peringatan Maulid, di masjid-masjid bikin peringatan Maulid, di pesantren-pesantren bikin peringatan Maulid. Kita hadir tiap kali bikin peringatan Maulid, kita hadir. Tapi apa yang kita dapatkan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah dengan peringatan Maulid makin meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad?
Apakah ketika kita hadir maulid, ketika kita pulang ke rumah, kita makin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di rumah kita? Ini yang jadi pertanyaan. Jangan sampai kita hadir maulid tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, kemudian tiba-tiba ada seorang Arab Badui. Dia berdiri, kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Hai Rasulullah, kapan itu hari kiamat? Kagak dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai Nabi berkhutbah, kemudian Nabi bertanya, "Manis sa'il 'anis sa'ah?" Siapa tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Maka Arab Badui itu berdiri. Kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'adatta laha?" Engkau bertanya tentang hari kiamat, apa yang sudah engkau persiapkan buat hari kiamat? Kata Arab Badui tersebut, "Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan apa-apa. Amalan sholat saya sedikit, puasa saya sedikit, zikir saya kehitung, sedekah saya apalagi. Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya." Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Sayyidina Anas bin Malik ketika mendengar hadis ini, ketika mendengar Nabi bilang anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai, Sayyidina Anas bin Malik bilang, tidak ada kegembiraan di hati saya kecuali setelah saya masuk Islam yang pertama, dan yang kedua setelah saya mendengarkan sabda Nabi tadi, anta ma'aman ahbabta. Maka dari itu Bapak Ibu, pasang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Tanam kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak kita ngerasain cinta sama Nabi? Kayak ibu-ibu kalau lagi nungguin lakinya belum pulang, kangen sama lakinya, nungguin di rumah, kebayang-bayang muka suaminya. Pernah nggak kayak begitu? Kangen pengen ketemu Nabi. Tanam kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan membawa kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Hati-hati, hati-hati. Kecintaan kita, pengidolaan kita kepada orang-orang kufar, orang-orang kafir, kepada para artis, para pemain bola, kecintaan kita kepada mereka, pengidolaan kita kepada mereka akan mengumpulkan kita nanti di yaumil qiyamah bersama mereka. Hati-hati. Maka daripada itu tanam kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, "Qul," katakan hai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha." Kalau kalian cinta kepada Allah. Ibu-ibu cinta nggak sama Allah? Cinta nggak sama Allah?
Kata Allah, kalau kita cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dari manapun kita lihat, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh yang baik untuk kita ikuti. Baik akhlak Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak Nabi kepada sesama manusia. Kita lihat contoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kaki-kakinya bengkak. Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi yang tercinta, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau salat sampai kaki-kakimu bengkak?" Maka dijawab oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afala an akuna abdan syakura." Ya Aisyah, apakah enggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, dosa-dosanya sudah diampuni, salat sampai kakinya bengkak. Lah kita yang jaminan masuk surga ada kagak? Kagak. Dosa-dosanya diampunin, dijamin kagak? Kagak. Ada sholat kita banyak sampai kaki-kaki kita bengkak? Kagak. Ikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh akhlak Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sesama manusia. Tadi sudah kepada Allah, kepada manusia akhlak Nabi bagaimana? Di dalam qasidahnya Al-Imam Busiri mengatakan, Muhammadun dhahikun li dhaifin mukrimuhu, Muhammadun wallahi jaruhu lam yudhami. Kata Al-Imam Busiri, Muhammadun dhahikun li dhaifin mukrimuhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu tersenyum ketika menyambut tamu. Kalau ada tamu datang, Nabi tersenyum senang. Beda sama kita. Beda sama kita. Kalau ada tamu datang, ya dia lagi. Ya minjem duit. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tamunya yang datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu tersenyum. Dan yang ini yang paling harus kita contoh. Muhammadun wallahi jaruhu lam yudhami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Busiri, wallahi, demi Allah, Nabi Muhammad itu tetangganya gak pernah merasa terganggu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kita contoh akhlak nih. Hah? Bagaimana kita sama tetangga? Yang ada tetangga, ada dia lagi. Nabi Muhammad itu manusia yang paling baik akhlaknya, baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu pelajarannya. Contoh akhlak Nabi Muhammad, tanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, ikuti akhlak Nabi Muhammad, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita pulang ke rumah kita bawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah keluarga kita. Ibu-ibu kalau mau rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, hidupkan sunnah Nabi Muhammad di tengah-tengah keluarga. Bapak-bapak,
kalau nggak mau dicemburutin istrinya mulu, hidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah keluarga. Dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, keluarga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah dan akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kita cinta sama Allah, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, apa yang kita dapat? Kecintaan dari Allah. Kalau kita ikuti Nabi Muhammad, kita dapat kecintaan dari Allah. Allah kalau udah cinta sama kita, apa yang kita minta Allah kasih. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian, tidak panjang lebar karena waktunya juga sudah malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Alaafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.